Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zio Ubar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah menuntaskan masalah kepemilikan lahan TNI di Tangerang. Lahan yang rencananya akan diserahkan Lipo Karawaci kepada Korem 052 WJK masih belum tuntas terrealisasi. Komisi 1 DPR RI menyoroti masalah legalitas kepemilikan lahan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kurang mendapat perhatian pemerintah kota Tangerang. Dalam kunjungannya ke Tangerang, Banten, Komisi 1 DPR RI mengaku prihatin terhadap masalah kepemilikan lahan yang belum diselesaikan sejak kunjungan sebelumnya. Lahan yang rencananya akan diserahkan Lipo Karawaci kepada Korem 052 masih belum tuntas terrealisasi. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Jen menekankan kepada Pemkot Tangerang untuk segera membantu mengurus legalisasi kepemilikan lahan itu, sehingga status kepemilikan lahan menjadi jelas dan terhindar dari potensi sengketa. Ya, untuk itu tadi juga ditegaskan bahwa pengurusan kepemilikan lahan daripada angkatan yang selama ini mungkin lama, yang secara administrasinya kurang mendapat perhatian yang khusus. Kita harapkan bahwa ini betul-betul bisa diperhatikan dan kita urus legalitasnya. Jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin itu banyak lahan TNI yang tanda petik diserobot oleh masyarakat karena dianggap lahan tidur dan sebagainya. Untuk itu perhatian ini saya pikir sudah ditindaklanjuti karena kunjungan periode yang lalu juga sudah dilakukan. Ini pengurusan yang sampai legalitas ini sudah bisa terrealisasi secara baik. Adapun regulasi lahan TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara. PP ini mengatur penetapan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian wilayah pertahanan negara. Dari Banten, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan rapat evaluasi dan juga memberikan masukan soal pelaksanaan makanan bergizi gratis agar program ini semakin berjalan baik. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang baru resmi berjalan 6 Januari lalu cukup mendapat respon positif dari masyarakat. Meski begitu, DPR RI akan terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terkait pelaksanaan program itu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hal itu saat ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta baru-baru ini. Selain pengawasan, DPR RI melalui komisi terkait juga akan melakukan rapat evaluasi dan memberikan masukan soal pelaksanaan makan bergizi gratis. Tujuannya agar program MBG berjalan semakin baik, sehingga seluruh anak murid di Indonesia dapat menerima jatah makan gratis tanpa terkecuali. Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat, dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya demikian. Kemudian masalah distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan. Nah, mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR. Selain itu, Sufmi Dasko juga memahami adanya berbagai macam permasalahan ataupun kendala di lapangan terkait makan bergizi gratis. Menurutnya, berbagai kendala itu akan ditampung untuk dibahas dan diperbaiki secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Rendahnya jumlah dan kompetensi guru bimbingan konseling membuat penanganan kasus kekerasan menjadi kurang efektif. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga,
untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan mengatakan guru BK memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan akademik. Untuk itu DPR RI mendorong peningkatan jumlah guru BK di tiap satuan pendidikan. Dalam rangka memahami perilaku dan psikologis peserta didik di sekolah, Komisi 10 DPR RI mendorong satuan pendidikan untuk memperkuat peran guru bimbingan konseling sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Wakil Ketua Komisi 10 Himatul Aliyah mengatakan, rendahnya jumlah dan kompetensi guru bimbingan konseling yang tidak memadai membuat penanganan kasus kekerasan menjadi kurang efektif. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap daerah harus meningkatkan jumlah guru BK di tiap satuan pendidikan, memberikan pelatihan, serta meningkatkan materi bimbingan di sertifikasi pendidikan guru profesi. Perlu ditingkatkan sumber daya manusia agar semua ini bisa teratasi, juga banyak pelatihan-pelatihan mungkin untuk guru-guru juga agar tingkat mereka mengamankan sekolah ini lebih baik lagi. Sudah dibentuk juga sih TPK-TPK ya di sini satuan-satuan pengamanan di tiap sekolah khususnya di Kabupaten Serang ini hanya perlu ditingkatkan dan dikuatkan kembali. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan mengatakan, guru BK memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan akademik. Keberadaan guru BK bertujuan untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada siswa sehingga kasus perundungan bisa dicegah. Memperkuat guru BK, nah itu saya lihat sangat setuju, karena guru BK itu sesungguhnya adalah sudah diajarkan segala metode untuk menyelesaikan persoalan itu, problem solving. Dan itu sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Kalau ini memang melalui pendidikan jenjang formal selama 4 tahun, dan mereka diajarkan bagaimana untuk menyelesaikan problem solving itu. Saya sangat sepakat itu. Dari Kabupaten Serang, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kereta api cepat diwacanakan akan menambah konektivitas sampai ke wilayah Jawa Timur. Dan di sini agar dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api cepat, untuk itu DPR RI mendorong Insinyur Indonesia harus mampu menggarap program ini. Dalam rangka pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-Cina atau KCIC, transfer pengetahuan dan teknologi merupakan hal krusial. Dalam pertemuan dengan Komisi 6 DPR RI, PT KCIC menyampaikan transfer pengetahuan dari pihak Cina ke kontraktor Indonesia berjalan cukup lancar. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo menyebut transfer pengetahuan dan teknologi merupakan tahap awal pengembangan proyek. Ia berharap para insinyur Indonesia dapat segera menguasai ilmu teknologi kereta api cepat agar tidak selalu bergantung pada negara lain. Terlebih, kereta api cepat diwacanakan akan menambah konektivitasnya sampai ke wilayah Jawa Timur. Kita ketahui kereta cepat ini penuh dengan teknologi tinggi, buku panduan, SOP, dan lain-lainnya itu kami anggap itu transfer of teknologi tahap pertama. Tapi ke depannya kita ingin insinyur-insinyur Indonesia lebih mempelajari bagaimana cara bekerja teknologi kereta cepat ini. Supaya ke depan kalau Indonesia mengembangkan kereta cepat, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, keterlibatan kita bisa lebih tinggi lagi. Proyek pembangunan kereta api cepat sudah terrealisasi sesuai target, baik dari sisi fasilitas hingga waktu keberangkatan kereta yang tepat sesuai jadwal.
Namun, kereta api cepat perlu mengembangkan konektivitasnya sampai ke Surabaya, Jawa Timur, agar dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api cepat, sehingga kepadatan arus mudik saat hari raya dapat ikut terurai. Ya, kita mendorong kereta api cepat ini bisa untuk sampai ke Surabaya, karena mengurangi perjalanan yang banyak mengakibatkan kecelakaan ini kita bisa mengurangi. Dari Bandung, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menekankan membangun kesadaran akan pentingnya pencegahan perundungan perlu ditingkatkan di kalangan orang tua maupun guru. Sepanjang tahun 2024, angka kekerasan di lembaga pendidikan mencapai 573 kasus, yang salah satunya adalah kasus perundungan atau bullying. Komisi 10 DPR RI menilai guru dan orang tua memiliki peran sentral dalam penanganan aksi perundungan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Gamal, menyebut aksi perundungan sulit dicegah jika guru di sekolah tidak memiliki level kesadaran dan orientasi kuat terkait anti perundungan di sekolah. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan pentingnya pencegahan perundungan perlu ditingkatkan di kalangan orang tua maupun guru. Aspek pelibatan semua stakeholder yang ketiga adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif ini penting untuk dimasukkan dalam sebuah kurikulum. Tidak ada salahnya ketika kita mewajibkan semua sekolah membahas terkait bullying sebagai salah satu instrumen wajib dalam proses pendidikan sehingga awareness terhadap bullying bisa meningkat. Tentu ini semua akan kembali menjadi tanggung jawab guru serta orang tua. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Once Mekel menekankan pentingnya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Evaluasi terhadap kualitas guru juga perlu dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan perundungan di sekolah. Pasalnya, dalam beberapa kasus kekerasan dan pelecehan di sekolah justru dilakukan oleh oknum guru. Kita sangat menyayangkan bahwa terjadi tindak seperti itu ya, guru yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada murid. Makanya kita harus aktifkan satuan tugas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Itu yang kita mau lihat supaya benar-benar terbangun, kita bisa memonitor, bisa mengawasi, dan tadi menindak juga tindak kekerasan ini. Dari Makassar, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan memastikan asupan gizi yang memadai bagi masyarakat. Program MBG dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget.
mobil klasik. Saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dia ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri. Jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menilai selain memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, program makan bergizi gratis juga harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan dan juga pengawasan ketat dari DPR RI, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang secara resmi mulai diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini bertujuan memastikan asupan gizi yang memadai bagi masyarakat, meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal. Program MBG dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. DPR RI berkomitmen mengawal, mengawasi hingga melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program MBG secara langsung di dapil masing-masing anggota. Pemantauan di dapil ini dinilai cukup efektif untuk memastikan realisasi program MBG di level daerah karena DPR dapat langsung menyerap dan mengkomunikasikan kendala yang terjadi di lapangan ke seluruh stakeholder terkait. Dan kita akan melakukan pendampingan juga, melakukan pemantauan dan juga monitoring juga di tiap dapil-dapil kita agar nantinya juga akan ada, kalau perlu ada perbaikan untuk di dapur-dapur di titik-titik itu kita terus bisa melakukan komunikasi karena itu bagian tugas dari DPR, salah satunya adalah pengawasan. Program makan bergizi gratis yang baru berjalan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun, belum bisa disebut berhasil atau gagal karena baru berjalan seumur jagung. Selain melakukan pengawasan, DPR RI dalam hal ini komisi teknis terkait akan melakukan evaluasi dan memberikan masukan agar program tersebut berjalan semakin baik. Kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya demikian. Ya, kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan. Nah, mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya kedepannya lebih bagus. Saya kira ini terobosan baru dan ini membutuhkan resources infrastruktur yang anggarannya sangat besar. Sehingga saya berharap secara bertahap pemerintah bisa melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Program makan bergizi gratis telah berjalan, salah satunya di SMP Negeri 61 Selipi, Jakarta Barat. Di sekolah ini, sebanyak 650 siswa dipastikan mendapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah. Meski begitu, salah seorang guru berpendapat bahwa porsi sayuran dan protein yang diberikan dalam menu makan bergizi gratis perlu ditambah agar asupan gizi yang diperoleh siswa semakin maksimal. Sudah 4 sehat lah ya, ditambah susu jadi 5 sempurna gitu. Cuman memang karena porsinya mungkin alokasinya tidak besar ya Pak ya, jadi porsinya sayurannya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya. Sama ayamnya juga porsinya untuk porsi sendiri ya
hanya sekedarnya aja kayaknya ya Pak. Tapi sejauh ini sudah cukup, mereka menarik sih Pak, senang sekali. Sementara salah seorang murid mengaku senang karena bisa menabung uang jajan sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis. Saya jadi bisa hemat, kadang kalau dulu sebelum ada programan ini, dulu saya boros kalau soal duit, tapi kalau sekarang udah ada kayak gini-ginian, jadi saya bisa nabung di rumah. Ya. Selain memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, program MBG juga harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini harus mampu berjalan linear dengan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, sehingga mampu mendongkrak efek perekonomian bagi UMKM, industri kecil, koperasi, hingga badan usaha milik desa. Pelaku usaha kecil menengah itu juga bisa masuk, terlibat, entah itu koperasi, entah itu ada yang mungkin BUMDes, entah itu UMKM gitu kan, seperti itu. Terus juga bila perlu di setiap unit itu juga melibatkan masyarakat yang mungkin tidak bekerja, bisa terakomodir, entah cuci piring apa dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita kawal, bagaimana program ini bermanfaat, benefitnya seluas-luasnya dan sebesar-besar dirasakan oleh masyarakat. Belum banyak temuan dan evaluasi yang bisa dilakukan DPR terkait program makan bergizi gratis. Mengingat program ini baru berjalan kemarin sore dan masih seumur jagung. Dengan dukungan dan pengawasan ketat dari DPR RI, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia. Kasus pungutan liar atau pungli kini marak terjadi di berbagai tempat, salah satunya di tempat wisata. Berbagai alasan diberikan oleh pelaku pungli dalam memaksa korban untuk membayar sejumlah uang. Situasi merusakkan ini tentunya dapat kita hindari dengan beberapa tips yang dapat diterapkan. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan membahas ini di Intip. Tetap bersama kami. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali di TVR 09. Kasus pungli di beberapa daerah wisata membawa dampak pada turunnya minat berkunjung masyarakat ke destinasi wisata. Tidak hanya merugikan pengunjung, kasus pungli juga dapat merugikan pelaku pariwisata dalam negeri, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Guna menghindari hal meresahkan ini, mari kita saksikan tips menghindari pungli saat liburan di tempat wisata pada segmen Tips Informasi dan Tips berikut ini. Berlibur sejatinya menjadi momen untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pemirsa sedang asyik berlibur bersama keluarga maupun kerabat, malah kena pungutan liar atau pungli? Pasti rasanya menyebalkan sekali ya pemirsa. Tapi pemirsa tidak perlu khawatir, karena kali ini kami akan membagikan beberapa tips untuk menghindari pungli saat berwisata. Yang pertama, cari informasi mengenai destinasi wisata. Sebelum traveling, pemirsa perlu mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai destinasi wisata yang dituju, antara lain mengenai tarif tiket masuk, parkir, sewa kendaraan, serta jasa pemandu yang mungkin akan pemirsa butuhkan. Informasi mengenai destinasi wisata tersebut akan membantu pemirsa untuk memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga dapat mengenali tanda-tanda praktik pungli. Nah, pastikan juga nih, informasi mengenai destinasi wisata tersebut berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sumber informasi yang valid biasanya didapatkan dari situs resmi atau kantor informasi pariwisata. Pemirsa juga tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang diberikan individu atau agen perjalanan yang tidak resmi. Yang kedua, periksa tanda segel resmi. Setelah mendapatkan tiket masuk ke tempat wisata, baik yang dibeli secara online maupun offline, penting banget nih pemirsa harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Pastikan tiket masuk tersebut dibubuhi dengan segel atau tanda resmi. Jangan diterima jika tidak ada segel dan label resmi, atau tanda yang rusak, dan tidak sesuai dengan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pemirsa selalu harus berhati-hati ya ketika melakukan transaksi keuangan saat berwisata. Yang ketiga, gunakan saluran pembayaran resmi serta minta bukti pembayaran. Saat pemirsa akan membayar tiket masuk ke tempat wisata, terutama tiket yang dibeli secara online, pastikan pembayaran dilakukan di saluran resmi. Jangan membayar pada pihak lain atau individu yang tidak memiliki identitas resmi. Dan yang sangat penting, selalu minta bukti pembayaran resmi seperti karcis atau struk untuk setiap transaksi yang dilakukan. Pastikan tiket masuk atau bukti penggunaan jasa wisata memiliki tanda dan segel resmi seperti nomor seri, dan hindari menerima tiket yang sudah rusak atau tanpa segel atau nomor seri. Yang keempat, berani tolak pungli dan laporkan. Pastikan harga tiket masuk atau jasa wisata sesuai dengan pencarian informasi. Pemirsa bisa bertanya ketika hendak membayar di lokasi wisata jika ditemukan perbedaan. Terlebih jika dimintai biaya tambahan yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Pemirsa dapat menolaknya dengan tegas. Jika pemirsa menjadi korban pungli atau melihat adanya praktik pungutan liar ini, dapat melaporkan kepada pihak berwenang setempat atau kantor manajemen wisata. Melawan pungli adalah tanggung jawab bersama. Dengan melaporkan tindakan ini, dapat membantu kita semua dalam memerangi praktik pungli dan melindungi wisata lainnya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Naftarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.